sekarang letaknya di wilayah Jawa Barat. Hal ini dibuktikan dengan adanya sejumlah prasasti di daerah sekitar Bogor, Cilincing, Jakarta Utara, dan di desa Lebak, Banten. Kerajaan ini diperkirakan ada sejak abad ke-5, sezaman dengan Kerajaan Kutai. Hal ini diperkuat oleh berita Tiongkok yang menyebut Kerajaan Tolomo atau Tarumanegara mengirimkan utusan ke Tiongkok pada tahun 528, 538, 665, dan 666 Masehi untuk sebuah kunjungan persahabatan yang didasari hubungan dagang. Tolomo disebutkan terletak di sebelah tenggara Tiongkok. Gambaran kondisi sosial politik Kerajaan Tarumanegara didapat melalui tinggalan prasasti-prasasti. Prasasti Ciaruteun atau Prasasti Ciampea. Cap telapak kaki melambangkan kekuasaan atau penaklukan raja atas daerah tempat ditemukannya prasasti tersebut. Raja Purnawarman diibaratkan Dewa Wisnu atau Dewa Pemelihara alam semesta yang menunjukkan pada masa itu rakyat menganggap Raja Purnawarman sebagai pemelihara dan pelindung rakyat. Tulisan ini juga menggambarkan pemerintahan di Kerajaan Tarumanegara telah menerapkan konsep Dewa Raja. Raja yang memerintah disamakan dengan Dewa Wisnu. Prasasti Kebon Kopi. Terdapat gambar tapak kaki gajah yang disamakan dengan gajah Airawata atau gajah kendaraan Dewa Wisnu. Sayangnya, sebagian isi prasasti ini tidak terbaca. Prasasti Tugu merupakan prasasti terpanjang dan terpenting dari Raja Purnawarman. Tulisan yang ada di atas batu dapat dibaca secara melingkar, yang isinya antara lain menyebutkan tentang pembangunan saluran air yang panjangnya 6.112 tombak atau setara dengan 11 km yang diberi nama Gomati. Kerajaan Pajajaran, juga dikenal sebagai Pajajaran atau Pakuan, adalah kerajaan bercorak Hindu dan Buddha yang pernah berdiri di wilayah barat Pulau Jawa, meliputi Provinsi Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah. Saat ini, pusat pemerintahannya berada di Bogor, Jawa Barat. Sumber utama tentang kehidupan sehari-hari Pajajaran didapatkan dari kisah Pararaton dan naskah Cirebon atau naskah Carita Parahyangan. Pada masa pemerintahan Prabu Siliwangi, Pajajaran memiliki pelabuhan dagang di Banten, Tangerang, Karawang, Cimanuk, dan pelabuhan lainnya. Sunda Kelapa digunakan untuk mengekspor lada dan beras ke negara-negara sahabat. Politik luar negeri. Prabu Siliwangi dikenal peduli pada pembangunan di bidang ekonomi dan pendidikan. Kerajaan ini menjalin hubungan yang baik dengan kerajaan Islam lain, yaitu Demak dan Cirebon. Prasasti Canggal 732 Masehi menyebutkan seseorang bernama Sanjaya membangun sebuah tempat pemujaan untuk Dewa Siwa di daerah Gunung Wukir, Jawa Tengah. Prasasti Sanghyang Tapak 1030 Masehi ditemukan di daerah Cibadak, menyebutkan seorang raja bernama Maharaja Srijaya Bupati yang berkuasa di Prahiang, Sunda. Prasasti Batu Tulis
1533 Masehi, dibuat oleh Prabu Surawisesa untuk mengenang ayahanda Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja Ratu Aji. Kerajaan Melayu adalah kerajaan bercorak Buddha yang terletak di Sumatera. Lokasinya dekat Selat Malaka, yaitu sekitar Jambi, Chanpei. Persisnya di tepi kiri kanan Sungai Batanghari. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya temuan berupa candi dan arca di tempat ini. Kondisi sosial politik kerajaan Melayu dicirikan oleh sistem monarki dan feodal, dengan raja atau sultan sebagai pusat kekuasaan tertinggi yang memiliki legitimasi ilahi, serta struktur sosial hierarkis dengan golongan bangsawan, atau penaung dan rakyat atau dinaung. Prasasti Amoghapasa adalah prasasti yang tertulis pada bagian belakang stela atau sandaran patung batu yang disebut Paduka Amoghapasa, sebagaimana disebutkan dalam prasasti Padang Rucu. Prasasti Surwaso adalah peninggalan Raja Adityawarman dari Kerajaan Melayu yang berangkat tahun 1375 Masehi dan berisi tentang pembangunan saluran air serta pentasbihan Adityawarman sebagai seorang penganut Buddha dan Wisesadara. Prasasti Kumburajo adalah prasasti peninggalan Raja Adityawarman dari Kerajaan Melayu. Prasasti ini ditulis dalam huruf Jawa kuno dan bahasa Sanskerta, berisi catatan genealogis atau garis keturunan raja, pujian terhadap Adityawarman, serta simbolisme pemujaan dewa matahari atau Surya. Kerajaan Kalingga di Jepara, Jawa Tengah abad ke-7 Masehi diperintah Ratu Sima yang tegas dan adil. Sumbernya dari catatan Tiongkok dan prasasti lokal. Rakyatnya hidup makmur, jujur, dan beragama Hindu dan Buddha. Prasasti Tukmas. Satu lokasi penemuan prasasti Tukmas ditemukan di lereng barat Gunung Merapi, tepatnya di Dusun Dakawu, Desa Lebak, Kecamatan Grapak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Puncak Saptarenggo atau lebih dikenal sebagai Puncak 29 atau Puncak 29, ketinggian sekitar 1602 meter di atas permukaan laut. Wilayah administratif terletak di Gunung Muria, Jawa Tengah, dan berada dalam atas administratif Desa Tanjung, Kecamatan Pakis, Aji, Kabupaten Jepara. Puncak 29 adalah puncak tertinggi dari Gunung Muria. Mataram kuno terpusat di Jawa Tengah, daerah sekitar Magelang dan Yogyakarta, dan kemudian berpindah ke Jawa Timur pada masa pemerintahan Pusindok. Mataram Islam muncul di akhir abad ke-16, berpusat di Kota Gede, Yogyakarta, dan menjadi kekuatan politik besar di Jawa sebelum akhirnya terpecah oleh campur tangan VOC. Kerajaan Mataram baik dalam periode kuno maupun Islam memiliki struktur sosial yang hierarkis dengan raja sebagai pusat kekuasaan. Masyarakat hidup secara agraris dan dipengaruhi oleh agama besar pada masanya, Hindu, Buddha di Mataram kuno dan Islam di Mataram Islam. Secara politik, Mataram kuno dipimpin oleh dinasti Sanjaya dan Syailendra, mengalami ekspansi serta berpindah pusat kekuasaan ke Jawa Timur. Sementara Mataram Islam berupaya menyatukan tanah Jawa di bawah kekuasaan raja.
namun mengalami konflik dengan kerajaan lain dan campur tangan VOC yang akhirnya melemahkan kekuasaan kerajaan. Prasasti Canggal ditemukan di Gunung Wungkir, Jawa Tengah, ditulis dalam bahasa Sanskerta dan aksara Palawa, menyebutkan pendirian lingga atau simbol Siwa oleh Raja Sanjaya, menunjukkan awal berdirinya kerajaan Mataram kuno bercorak Hindu. Prasasti Matiase 907 Masehi dikeluarkan oleh Rakai Watukuro Dyah Balitung, menyebutkan daftar raja-raja Mataram sebelumnya. Penting sebagai sumber silsilah raja-raja Mataram. Prasasti Kalasan 778 Masehi dikeluarkan oleh dinasti Syailendra, ditulis dalam bahasa Sanskerta, menyebutkan pembangunan Candi Kalasan untuk Dewi Tara atau Buddha, menandai pengaruh kuat agama Buddha di Jawa Tengah saat itu. Prasasti Kota Kapur 686 Masehi ditemukan di Bangka, dikeluarkan oleh Kerajaan Sriwijaya, menyebutkan ekspedisi militer ke Jawa, kemungkinan terhadap Mataram atau kerajaan lokal lainnya, menunjukkan kekuasaan dan pengaruh Sriwijaya hingga keluar Sumatera. Kerajaan bercorak Hindu ini merupakan kelanjutan dari Kerajaan Mataram. Pada abad ke-10, kerajaan ini dipindahkan oleh Empu Sindok ke Jawa Timur. Karena itu, disebut juga Kerajaan Medang periode Jawa Timur. Empu Sindok adalah menantu Raja Wawa. Pada pemerintahannya, Raja Tulodong dan Raja Wawa menjabat sebagai Mahamentri. Empu Sindok memerintah bersama-sama dengan permaisurinya. Beberapa prasasti lainnya menyebutkan pada masa pemerintahannya negara aman dan tentram. Meskipun menganut Hindu aliran Siwa, ia tetap menaruh toleransi yang besar terhadap agama lain. Prasasti Parada adalah prasasti yang berasal dari abad ke-10 Masehi. Prasasti ini juga merupakan peninggalan dari Empu Sindok. Isi utama dari Prasasti Parada adalah penetapan desa-desa di sekitar Parada, yang artinya desa-desa tersebut dibebaskan dari kewajiban membayar pajak atau iuran kepada kerajaan. Prasasti Anjuk Ladang adalah sebuah monumen kemenangan yang dikeluarkan oleh Empu Sindok pada tahun 937 Masehi, yang berlokasi di Desa Candirejo Celoret, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Lokasi dan sumber sejarah Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri berlokasi di Jawa Timur dengan pusat pemerintahannya di Kota Daha, sekarang Kota Kediri. Sumber sejarah Kerajaan Kediri meliputi prasasti seperti Prasasti Sirah Keting dan Kamulan. Kondisi sosial politik Kerajaan Kediri, yaitu Kerajaan Kediri menerapkan sistem pemerintahan monarki di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan raja.
Kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya pada tanggal 10 November 1293 Masehi dan berpusat di Trowulan Mojokerto, Jawa Timur. Sumber sejarah tentang Majapahit banyak diperoleh dari kitab-kitab seperti Pararaton dan Negara Kertagama, serta berbagai prasasti dan catatan dari Tiongkok. Kondisi sosial politik Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan Mahapati Gajah Mada. Pada masa itu, wilayah Kerajaan Majapahit meluas hingga hampir seluruh Nusantara. Namun setelah Hayam Wuruk dan Gajah Mada wafat, Kerajaan Majapahit mulai melemah dan mengalami perang saudara seperti Perang Parekrek. Akhirnya Majapahit runtuh sekitar tahun 1527 Masehi setelah ditaklukkan oleh Demak.